orang-orang yang menunggu saya tentu juga merasa tersiksa. Rasanya hampir kira-kira 80%. Saya hadir biasanya sebelum acaranya. Kalau di WA, Pak, nanti jam 8 malam Bapak dimohon hadir di acara pengajian kami. Lalu saya balas, ya, saya akan hadir jam 19:45, insya Allah. Dengan mencantumkan kata insya Allah, saya berusaha menggantungkan janji saya kepada Allah. Saya optimis dengan WA saya seperti itu, dan kira-kira 80% dari semuanya itu bahkan sebelum menit yang saya sampaikan. Ini penting untuk kita sampaikan. Kadang-kadang orang mengucapkan insya Allah itu untuk maksudnya tidak hadir, tapi mengatakan insya Allah saya hadir. Jadi seperti itu. Ketika hadir itu baik dan tidak hadir tidak baik, maka yang tidak baik jangan diberikan tambahan insya Allah. Yang baik-baik saja kita gantungkan kepada Allah dengan kata insya Allah. Atas dasar itu sekali lagi saya mohon maaf. Bahkan tadi saya sampaikan, sudah nggak apa-apa, saya nggak usah makan. Saya tanya perjalanan dari tempat makan ke acara ini berapa lama? 15 menit. Ya dibungkus saja, saya makan di mobil. Tapi rupanya yang menyiapkan merasa tidak enak, ya akhirnya saya makan. Jadi seperti itu ya. Saya milih yang paling gampang. Terus saya ikan tahu, lalu dengan kerupuk, lalu dengan kuah, sudah cepat sekali. Nah, sekalipun begitu juga masih terlambat. Dan saya sekali lagi terima kasih Bapak, telah bersabar. Dan ini artinya Bapak ini siap untuk menghadapi rumah Bapak. Karena salah satu keistimewaan Ramadan itu adalah sahur sore. Udah di TikTok kayak saya di TikTok. Mari kita mulai. Tahun 622 Masehi, Nabi kita hijrah dari Makkah ke Yathrib, nanti akhirnya diberi nama Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang tercerahkan. Nawwaro yunawwiru tanwiron tinwarun munawwaron wa huwa munawwirun wa dzaka munawwarun. Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang tercerahkan.
Munawwirnya yang mencerahkan itu adalah Islam melalui Nabi, melalui sahabat-sahabat, baik yang ikut hijrah atau sahabat-sahabat yang memang sudah ada di Yaman. Nawang. Nah, tahun 622 Di akunnya ada 5.000. Di akun 5.000 di akun. ketika Nabi itu Nabi bersembunyi lebih dulu selama 3 hari 3 malam di Gua Tur, kira-kira 5 kilometer dari Mekah, kira-kira. Nah, yang menemani beliau Abu Bakar. Lalu bagaimana 3 hari 3 malam itu bersembunyi di situ? Makannya kayak apa? Nah, makannya dikirim. Ingat saya yang membawa makanan itu dengan menyamar, ya, sebagai pengembala, ya, itu adiknya Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib. Dan orang-orang Mekah, kafir Quraisy itu berusaha mencari. Akhirnya mereka sampai juga di Gua Tur. Di depan Gua Tur, Abu Bakar itu melihat kaki-kaki mereka yang membawa senjata yang membunuh Nabi itu. Rupanya Nabi dan Abu Bakar itu ada di bagian bawah. Ya. Nah, sementara kemudian jadi ke arah sana ini. Nah, di sini inilah kemudian orang-orang musyrik tadi, sehingga kaki-kakinya itu bisa dilihat dari bawah. Maka Abu Bakar menangis. Ya. Tentu nangisnya pelan-pelan, ya, bukan nangis yang keras gitu. Dan Nabi melihat itu. Maka Nabi kemudian mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Yang diabadikan di dalam Al-Quran ucapan Nabi ini dalam surat At-Taubah ayat 40 atau 41. Jangan bersedih, ya. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Di dalam tafsir At-Tabari ada riwayat bahwa ketika itu Nabi mengatakan la tahzan li'annallaha ma'ana wallahu nasiruna walai ya'lamal musyrikuna walai yasilu ilaina. Jangan bersedih, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Dan Allah adalah penolong kita. Wallahu nasirun. Sama sekali orang-orang musyrik itu, maksudnya orang-orang yang di depan gua itu, ya, layya'lamal musyrikun, mereka tidak tahu dan mereka tidak akan pernah menjangkau kita.
situasinya sebenarnya sangat mencekam, sudah sangat dekat, tapi Nabi Muhammad diberi oleh Allah ketenangan. Dan itu terucap dalam ungkapan Nabi tadi, la tahzan innallaha ma'ana. Inilah salah satu ibu-ibu, bapak, fungsi iman. Fungsi iman itu memberikan kita rasa tenang, rasa tenang. Yang kedua, optimis. Rasa tenang karena bersama Allah, optimis karena Allah adalah penolong. Ini buah dari iman. Dan insya Allah kalau kita ini beriman, insya Allah hidup itu tenang. Nabi dalam kondisi yang sangat genting itu juga memberi contoh mengenai tenang. Ini saya lihat juga tenang sekali, ya. Entah tenangnya ngantuk, entah tenangnya sungguh-sungguh. Ya. Menariknya, ya. Ayat 183 tadi dibaca oleh Pak Ketua Cabang. Itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai sekalian orang-orang yang beriman. Ya. Nah, tentu iman ini urusan pertama-tama urusan hati, urusan jiwa. Al-iman wa at-tasdiqul qalbiyyu. Kalau agak sedikit panjang, tasdiqu syai'in fi qalbi atau fil qalbi, membenarkan sesuatu di dalam hati. Lebih singkat, at-tasdiqul qalbiyyu. Lalu wan nutqu, dan dinyatakan, diucapkan. Kul amantu billah tsumastaqim, ada ungkapan Nabi. Nah, kita bersyahadat itu asyhadu an la ilaha illallah, syahadat tauhid, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, syahadat rasul. Nah, itu adalah an-nutqu min imanina billah. An-nutqu min imanina bi anna nabiyya sallallahu rasulullah, bi anna muhammadan rasulullah. Syahadat ya kemudian pernyataan secara lesan, secara verbal dari apa yang ada di dada kita. Tapi iman juga diteruskan dengan al-amal. Maka iman itu harus mendorong untuk berbuat, tentu berbuat baik. Nah,
Dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Maka iman di situ fungsinya tadi seperti yang diucapkan Nabi adalah melahirkan ketenangan jiwa kita dan mengajarkan pada kita untuk optimis. Jangan pernah pesimis. Apalagi ngurus Muhammadiyah. Saya hubungkan dengan tarikh Ramadan ini dengan kita ngurus Muhammadiyah. Kadang-kadang ada orang-orang ngurus Muhammadiyah itu kok sedikit-sedikit pesimis, sedikit-sedikit pesimis. Ada sekolah di situ, lalu mau melebarkan sekolahnya. Di sebelahnya ada tanah. Nah itu kan masih ada tanah itu. Nah, ini tanahnya sekolah Islam Muhammadiyah ini, bukan Pak. Nah, kan ada tanah di sebelah. Lalu ketika merespon dengan mengatakan, iya Pak, tapi mahal. Nah ini sudah pesimis. Mahal maupun murah itu tidak penting. Yang penting punya uang. Ya, bedanya. Bedanya kan? Masih murah, walaupun murah tapi kalau nggak bisa beli. Ini ibu ya. Nah, kok mahal? Jangan diucapkan. Jangan diucapkan. Kadang-kadang jawabannya juga begini. Iya Pak, tapi tidak dijual. Ya. Hemat saya, kalau memang tidak dijual, kan ketika itu, ya, besok kan belum tentu. Sekarang hari Sabtu. Sekarang ini kemudian Pak tanahnya dijual. Enggak. Dan sekarang besok Ahad besok itu kan bisa berubah. Bisa berubah. Orang itu punya hati. Dan hati itu urusan Allah. Yang berlibat guru kan begitu. Tabit guru bana ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Ya ketika tidak mau jual, coba di sering disapa. Kalau Idul Adha dikirim daging. Bukan begitu. Itu namanya ikhtiar. Ya, ikhtiar. Sebenarnya seluruh ikhtiar manusia itu tidak efektif. Tapi kita diperintahkan ikhtiar. Karena itu bersama-sama dengan ikhtiar itu, ya minta pada Allah. Ya Allah, ini untuk kebaikan. Untuk i'lahu karimu, i'lahu karimatik ya Allah. Untuk likhidmati ummatik ya Allah. Sekolah ini ya, lembutkan pemilik tanah itu. Bisa-bisa ketika sudah dilembutkan oleh Allah, itu tidak dijual, tapi dihibahkan. Gitu. Orang itu gampang sebenarnya.
Menghadapi orang itu gampang. Oh, ada gantungannya ke sana. Nah, jadi di situ. Nah ini optimis. Ya, optimis. Nah, ngurus Muhammadiyah itu harus basisnya diawali dengan iman itu. Ya, iman kepada Allah. Jadi di situ. Nah, saya lanjutkan. Baru kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ada as-saum, zamannya asyam. Ya. As-saum itu saya nggak usah lah, saya buat definisi secara syar'i karena itu pasti sudah dipahami semua. Ya. Al-imsak kan gitu ya, anil akli wa syurb wal muasyarah baina zawjaini min tulu'i fajri ila ghurubi syamsi bi niyatin lillahi ta'ala, kan gitu. Tapi kemudian hakikatnya itu al-imsak. Ma huwal imsak? Apa yang dimaksud imsak? Nah, kita juga kenal imsak itu. Oh, ini sudah imsak, berhentilah. Satu. Artinya tahan dirimu, jangan kamu teruskan. Nah, kira-kira seperti itu. Ini hanya untuk ikhtiar, ya, untuk ikhtiar. Biasanya 10 menit sebelum subuh, ya, 10 menit. Padahal sebenarnya mepet subuh juga tidak apa-apa, ya. Tidak apa-apa. Tapi kemudian ulama-ulama kita itu jaga, ya, supaya tidak kebablasan. Kira-kira seperti itu. Namanya al-ikhtiar. Hati-hati. Ya. Jadi yang dimaksud al-imsak di situ menahan diri, menahan diri. Nabi mengatakan, kalau engkau tidak malu, fasna masyita. Kalau engkau tidak malu, lakukan apa saja. Bisa karu-karumu, kira-kira seperti itu. Nah, malu ini, ya, kan menahan diri, ya, menahan diri. Kenapa yang di depan tidak ngantuk? Nah, ya karena malu, masa di hadapan begini ngantuk. Ya. Kalau di tengah-tengah di belakang, nggak kelihatan dari sini. Ya. Jadi menahan diri. Ya. Dan as-saum al-imsak itu tidak akan baik kalau imannya tidak baik. Tapi disebut lebih dulu, ya ayyuhalladzina amanu. Sebab puasa itu tidak seperti sholat. Kalau sholat itu melakukan sesuatu dan orang lain bisa tahu. Tapi kalau tidak makan, tidak minum, ya, itu kita bisa makan dan minum, orang lain tidak tahu. Ya. Mandi menyelam, ya, sambil minum air, nah, sambil menyelam minum air, gitu ya. Ada manusia yang nggak tahu. Di dalam. Karena itu sekali lagi, ya, iman yang menyebabkan kita tidak makan, tidak minum itu. Padahal kita bisa makan minum dan orang lain tidak tahu. Tapi Allah kan tahu terus. Allah kan tahu terus. Nah, tadi iman itu memberi ketenangan. Bagaimana orang bisa menahan diri, ya, kalau kemudian jiwanya itu tidak tenang? Justru ketenangan inilah bagian penting untuk kemudian terwujudnya kemampuan kita untuk menahan diri. Sekaligus juga punya harapan, optimis. Optimis insya Allah kuat puasanya. Optimis
ya, toh nanti maghrib ya berbuka, ya. Termasuk optimis nanti bertemu dengan Allah. Liso ini farhatan, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang puasa itu ada dua kegembiraan, ketika berbuka dan ketika nanti bertemu dengan Rabb-Nya. Al-imsak as-saum tadi, menahan diri, itu di dalamnya ada investasi. Ya. Investasi apa? Investasi kenikmatan. Makan minum kan nikmat. Makan minum itu nikmat. Ya. Menyalurkan libido seksual suami istri juga nikmat. Ketika tidak dilakukan dalam kurun waktu tertentu, itu namanya investasi. Kita punya uang, ya, bisa kita habiskan seketika, kita nikmati. Kita buat foya-foya, kan bisa. Tapi bisa kita investasikan, ya, mendirikan perusahaan misalnya, kita pakai untuk berdagang, itu investasi. Dan untuk yang nikmat-nikmat itu, ya, semakin ditunda, semakin berlipat ganda. Tapi untuk yang tidak nikmat itu jangan ditunda. Ya. Orang masuk ke neraka di surat Az-Zumar, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar. Itu ketika sudah sampai di depan pintu neraka itu langsung masuk. Tapi wasiqal ladzina taqarrabu ilal jannati zumaro hatta idza ja'uha, ya, wa futihat abwabuha. Masuk surga tentu nikmat, tapi masih ditahan. Ungkapannya wawu di situ. Tentu ada yang menyebut wawu itu wawu anaf. Tapi yang tadi gak ada wawunya, masuk neraka langsung dibuka. Nah, ini juga pelajaran penting. Hanya karena satu ada wawunya, satu tidak, nah, itu juga sudah penting. Melaksanakan tugas itu tentu tidak terlalu enak. Nulis, mahasiswa nulis skripsi, ya, dan nulis tesis, dan nulis disertasi. Semakin ditunda, semakin tersiksa. Ya. Kewajiban itu segera dilakukan. Semakin ditunda, semakin tersiksa. Tapi kalau kenikmatan semakin ditunda, nanti kenikmatannya berlipat-lipat. Buktinya, ya, hari Senin kita puasa, ya, puasa. Senin pagi betul, belum subuh, kita sahur. Setelah itu jam 9, mungkin masih belum terasa apa-apa. Jam 10 belum terlalu, jam 11, jam 12, jam 1 sudah terasa lapar. Karena sudah ada, sudah diproses oleh, ya, perut kita, oleh pencernaan kita, dan lalu hasil proses itu dikirim ke seluruh sel-sel tubuh kita oleh darah. Dan ketika sudah jam 12 itu,
Sudah nggak ada yang mikir. Nah, disitulah baru berasa. Sehingga puasa itu pada dasarnya ya mulai jam 12 sampai kira-kira jam 6, jam 18. Kira-kira seperti itu. Jadi ada proses-proses yang seperti itu. Nah, begitu maghrib kita takjil, kan banyak yang langsung berbuka, sholatnya juga kan. Tapi ada yang takjil dulu, tak dengan kurma, yang penting ada manis-manis ya sedikit, setelah itu sholat. Kan berarti itu juga nunda juga kan, tidak langsung. Di Malang dulu pernah ada penelitian terhadap orang-orang yang puasa. Nah, setelah diteliti ternyata orang-orang yang puasa itu al-kabdunya ya, apa itu heart ya, hati. Itu yang kemudian yang menjadi sangat baik. Tapi pencernaannya yang rusak. Nah, karena yang meneliti orang Muslim, dia heran, puasa kok akibatnya kok pencernaannya rusak. Akhirnya diulangi penelitian itu, termasuk bagaimana orang-orang yang diteliti itu berbuka. Rupanya mereka itu puasanya balas dendam, bersobat dendam. Nah, begitu masuk maghrib buruk, sudah langsung revolusi. Revolusi. Nah, ketika sholat maghrib takbiratul ihram itu sudah tidak kuat ngangkat tangan. Nafasnya sudah karena perutnya. Ya kalau puasa begitu ya betul akibatnya. Ya. Kemudian pencernaannya rusak. Ya pantas saja. Nah, tapi kalau kita ngikuti cara agama, ada takjil dulu, lalu sholat maghrib, lalu kita berbuka, ya. Tapi juga ketika berbuka itu tidak boleh penuh juga, karena sebentar lagi nanti sholat isya. Setelah sholat isya qiyamul Ramadan, nah kan begitu. Intinya gini, ketika kita tunda makan minum itu kemudian nikmat sekali. Karena tadi saya makan dengan tahu pun nikmat sekali. Nikmat sekali. Ya. Jika ini, nah investasi itu juga berarti ya, istilahnya itu dalam bahasa Jawa kuno ya, itu memproyeksikan. Nah, proyeksi itu bahasa Jawa kuno, memproyeksikan keuntungan di belakang. Kita punya uang, kita investasikan, kan itu kita proyeksikan dapat keuntungan di depan ya, nanti. Nah, jadi seperti itu. Yang ketiga, la'allakum tattaqun. Iman, as-shaum, at-taqwa. Nah, kira-kira. Yang menarik ayat itu tidak bisa dipilih la'allakum minal muttaqin gitu. Tapi la'allakum tattaqun. Tattaqun itu fi'il mudhari. Ya. Fa'ilnya itu antum. Nah, fi'il mudhari itu artinya perbuatan yang sedang dilakukan ya, atau yang akan dilakukan ya. Nah, sedang dilakukan itu menggunakan fi'il mudhari, akan dilakukan juga menggunakan fi'il mudhari. Kalau itu artinya sekarang dan nanti.
artinya ada keberlanjutan. La'allakum tattaqun, ya, agar supaya kamu semuanya selalu dalam keadaan takwa. Itu tattaqun. Apa bedanya tattaqun dan muttaqun? Ya. Kalau muttaqun itu hasil dari takwa. Kalau kita menjadi orang yang bertakwa, tapi apakah jaminan kalau malam hari ini kita bertakwa, besok itu tetap bertakwa? Tidak. Karena itu ayatnya adalah ini. Yang dituju adalah istimrarut takwa, keberlanjutan takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Gitu. Berarti terus menerus. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Terus menerus. Oleh karena itu jangan pernah menyimpulkan, apalagi menyimpulkan diri sendiri. Ya. Kita menyimpulkan diri kita sendiri. Saya ini takut. Nah, itu sekarang ada kata itu betul. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, gitu. Jangan kau sumuji, merasa bersih. Allah lah yang mengetahui. Huwa a'lamu biman ittaqa. Man ittaqa itu proses juga. Bukan orangnya, tapi perbuatan. Ialah pada umumnya orang yang ketika muda baik itu pada umumnya husnul khotimah. Pada umumnya, ya. Tapi ada juga kemudian yang tidak. Nah, gitu. Orang yang jahat, kalau sejak muda jahat ini pada umumnya suul khotimah, tapi masih ada kemungkinan husnul khotimah. Jadi di situ dulu ketika yang di Jakarta ada teman yang mau nulis disertasi. Saya kuliah tahun 88 pasca di Jakarta. Ada teman yang mau nulis disertasi ketika itu, mau nulis pemikiran politik Muhammad Nasir. Pak Harun Nasution, direktur pasca kami, itu melarang, jangan ditulis. Lalu mahasiswa tersebut, kok enggak ditulis? Prof, jangan, karena beliau masih hidup pada waktu masih hidup. Ya. Karena orang hidup itu belum selesai. Karena itulah ya, tokoh-tokoh masa lampau, nah, itu lebih banyak ada rijalul hadis, ya, ada buku ilmu hadis mengenai para perawi-perawi, ya, sanad-sanad itu riwayat hidupnya ditulis, itu lebih banyak ditulis wafatnya, tahun wafatnya, bukan tahun lahirnya. Kenapa? Ya karena lahir itu mesti baik. Orang lahir itu mesti baik. Ya. Ketika kecil kita ini baik semuanya. Nah, tapi ketika tambah besar kan gitu. Karena itu kenapa ditulis? Karena yang paling penting itu bukan ketika lahir, tapi yang paling penting itu ketika mau wafat. Husnul khotimah atau tidak? Maka sekali lagi, mari kita jaga hati kita, jangan sampai kemudian
Mungkin kan ada yang begini, wah ketoknya suwe ngajinya umum, kelihatannya lama ngajinya itu. Nah, ketika di hati ada begitu, lalu malaikat datang mencabut nyawanya, kan jadi suruh menerima. Nah, jadi hati-hati. Hati-hati. Ya kalau mau begini saja. Coba di antara bapak atau ibu ada yang, ya Allah, ya, Pak saat itu cegah untuk ngaji lama-lama. Nah, ya. Nah, kembali ke soal tadi. Ada istimrol takwa, atau sering kita sebut dengan al-istiqomah. Nah, itu artinya istimrol, keberlanjutan. Kalau takwa istimrol takwa. Nah, nah takwa itu, ya, takwa atau juga al-wiqoyah, ya, itu artinya hati-hati. Hati-hati. Nah, sehingga ayat ini tadi, yang pertama itu tenang dan optimis, yang kedua itu investasi, ya, dan yang dituju adalah keuntungan lebih besar di belakang. Lalu takwa itu hati-hati. Kalau investasi itu dilakukan dengan cara hati-hati, dikelola, dimanage dengan cara hati-hati, maka kemungkinan besar berhasil. Apa artinya? Artinya ayat surat Al-Baqarah 183 itu di satu sisi bersifat akidah, ya, ada aspek akidahnya, ada aspek teologinya, tapi di sisi yang lain juga ada aspek amali, ada imani, al-imaniyu, ada juga al-amali, ada teologis, ada teleologis. Teleologis itu bagaimana sebuah ayat menuntun kita untuk berbuat. Rasanya Bapak Ibu. Jadi begini, Imam Syafi'i itu pernah mengatakan, andai kata Allah menurunkan hanya surat Al-Asr ya, wal asri innal insana lafi. Andai kata hanya itu yang diturunkan, maka itu sudah lebih dari cukup untuk petunjuk manusia. Ini satu surat. Hemat saya. Satu ayat pun, ya, misalnya surat Al-Baqarah 183, itu sudah memberi tuntunan yang hebat untuk kita sukses dalam hidup. Ya, untuk kita sukses dalam hidup. Ya. Punya harapan, punya ketenangan, dan harapannya digantungkan kepada Allah. Yang kedua, kemudian puasa, menahan diri, investasi. Ya. Dengan investasi itu dimaksudkan supaya mendapatkan keuntungan lebih besar. Lalu investasi dikelola dengan hati-hati. Ya. Jadi hukum manajemen yang tepat itu kalah dengan satu ayat surat Al-Baqarah 183. Bahkan pada surat Az-Zumar tadi, bahkan hanya satu huruf, yaitu huruf wawu tadi, ya. Kewajiban segera laksanakan. Hak, ya. Semakin kemudian kita tunda,
bukan itu tidak diberikan ya. Kalau itu hak orang lain harus segera kita berikan karena kita yang punya kewajiban. Tapi yang menerima hak ya itu bisa menunda. Betul usah saat ini Pak makin mawon, enggak usah sekarang Pak, besok saja. Kayak gitu Pak. Ini nanti kalau bapak ibu-ibu ini payah betul, ya payah betul. Insya Allah tidurnya nikmat. Kan gitu, ya. Tidurnya nikmat. Jadi, nah itu. Nah sekarang itu kita bawa dalam konteks bermuhammadiyah. Ya. Tadi saya ke Tegal, acara di Tegal. Bukan Kendal. Itu PDM-nya itu ada yang mengatakan begini, Pak, ini banyak tanah wakaf yang belum kita apa-apakan. Ya, Mbok ya PP bisa bantu kami. Katakan begitu. Nah terus KB itu sih melakukan, kalau semua itu PP yang melakukan, lalu apa yang saya lakukan sebagai PD? Saya balik itu saja. Maka saya kasih saran ketika ngaji. Ya. Kemarin saya berangkat dari Malang hari Rabu, kemudian ke Kalimantan Timur menyertai ketum Pak Edar di Brau, IDM Brau. Pak Edar meresmikan Suara Muhammadiyah Tower, SM Tower. Yang kedua, yang pertama di Jogja, yang kedua di Brau itu. Ya. Tower itu bahasa Arabnya buruj. Di Dubai ada Burujul Khalifah, tingginya 828 meter. Yang di Brau itu tingkatnya 8. Kalau satu tingkat itu 4 meter, ya bawah, ya berarti 4 kali 8. Ya. 4 kali 30. Nah, 32 meter. Yang di Dubai itu 828. Ya. Nanti saya cerita tentang Dubai. Ya. Nah, maka ke Kendal itu saya katakan gini, ya, nanti sampai saya berikan modal ya, untuk mengelola tanah wakaf. Ya. Sampai pelajari, sampai ini kemungkinannya untung ataukah tidak untung kalau didirikan SM Tower yang ketiga, ya, di Kendal, di Kendal. Iya, nanti saya tinggali modal. Nanti saya tinggali uang 100.000. 100.000 itu belikan semen cukup 10 kilogram, lalu beli pasir kira-kira 2 ember, 3 ember, lalu cari batu 2, 3, 4. Lakukan peletakan batu pertama. Kan cukup 100.000, nggak sampai ya? Nggak sampai. Nah, kalau berani saya bilang, untuk peletakan batu pertama, undang
mengundang Raja Faisal dari Saudi Arabia. Mereka tertawa-tawa kan. Nah kalau nggak berani, ya ketum kita undang, tulis di situ. Ya, di sini segera, jangan akan. Kalau akan itu nggak jelas. Segera dibangun ya, SM Tower yang ketiga dan mengalahkan SM Tower yang pertama dan kedua. Tulis besar-besar. Itu. Ya. Ya. Nah, pikiran gitu aja kok nggak punya. Masa gitu harus diajari oleh BPK? Pak, ya. Diawali dengan al-irodah mau membuat SM Tower tadi. Ya. Itu. Ya semacam hotel ibu, semacam hotel. Ya. Di situ. Setelah itu kalau Allah ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Dimulai dengan al-irodah. Irodah itu Allah punya irodah, punya kemauan. Setelah itu Allah bilang kun, lalu fayakun. Ini ngajarkan pada kita termasuk dalam bermuhammadiyah, supaya punya kemauan. Supaya punya kemauan. Itu Yusuf Al-Qaradawi di dalam Fiqh Siam ya, itu mengemukakan ada 8 hikmah yang ada berikut. Salah satunya puasa itu mengajarkan orang untuk punya kemauan. Tarbiyatun lil irodah. Puasa. Kalau sekarang sudah otomatis kita, tapi waktu kecil kan tidak. Ya, waktu kecil belum punya kemauan untuk puasa, belum puasa. Tapi kakek nenek kita ngajarkan, ya, sesuk sampean poso ya. Nah, insya Allah kuat. Wis poso nanti sampai jam 9 saja. Saya bahasa Jawa ya. Jam 9 saja. Nah, itu kan didik cucunya supaya punya kemauan tadi. Setelah 3 hari berhasil, lalu kakek dan nenek kita bilang, alhamdulillah ya, sampai kuat ya. Insya Allah kuat kok nanti dohor. Insya Allah sampai kuat sampai dohor. Lalu dohor. Setelah berhasil 3 kali, lalu asar. Akhirnya begitu. Kan ini mendidik supaya punya al-irodah. Kata Yusuf Al-Qaradawi, wamal insan illal irodah. Manusia itu nggak punya apa-apa kecuali kemauan. Nah, kemauan. Nah, faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Soal ya kemauan itu katakan Allah seperti itu. Nah, sehingga apa yang dinyatakan Yusuf Al-Qaradawi tadi saya teruskan begini. Ya. Maqamul insan, ya, kedudukan orang itu mu'allakun, digantungkan, ya, bi'irodatihi, dengan kemauannya, kehendaknya, cita-cita. Ingkanat irodatuhu kabirotan fakabirun, wa ingkanat irodatuhu sawirotan fasawirun. Kedudukan orang itu ya tergantung pada kemauannya. Kalau seseorang punya kemauan besar, tinggi, maka orang itu kedudukannya tinggi.
Kalau orang punya kemauannya itu rendah, maka orang itu kedudukannya juga rendah. Walaupun jadi ketua ranting, ketua cabang, ketua PD, ya, kalau tidak punya kehendak yang besar, kehendaknya kecil, ya kecil. Bisa saja ketua ranting lebih tinggi kedudukannya daripada ketua PP. Nah, ini. Nah, tadi disebutkan tentang gereja di Spanyol. Itu kan al-irodah, ya, kemauan. Ya, di sini. Jadi ini Bapak, ngurus Muhammadiyah juga begitu. Jadi puasa itu bisa kita pahami untuk konteks individu kita, untuk menjadi hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang bertakwa terus-menerus. Tapi itu bisa juga kita terapkan dalam konteks bermuhammadiyah. Ya. Sering orang menyebut tentang, mohon maaf, tentang kami di Jawa Timur waktu itu. Mungkin yang tidak banyak dipahami, kami di Jawa Timur, ya, itu sudah lama berhari raya. Nah, sudah lama. Yang puasa itu bukan kami, yang puasa yang dahulu-dahulu. Bikin amal usaha ini, itu dan sebagainya. Kan hampir pasti dari nol. Dari nol. Itu puasanya. Nah, panennya itu tinggal kami. Jadi orang nggak terlalu paham. Ya tentu kami tetap saja juga puasa. Tapi kemudian hari rayanya sudah lebih banyak daripada puasanya. Itu hari raya orang yang dahulu, kami yang menikmati gitu. Nah, Muhammadiyah kalau tidak mau puasa, anggota Muhammadiyah, ya nggak ada amal manusia. Ngaji di Muhammadiyah itu bukan ngaji titik, ibu-ibu, nah, tapi ngaji koma. Nah, setelah ngaji, ya berbuat. Berbuat setelah ngaji. Nah, termasuk tadi kemauan. Kalau Allah punya kemauan, langsung bilang kun fayakun. Nah, kalau kita, ya, bisa berkali-kali kunnya ini. Kun belum, tapi insya Allah akhirnya fayakun. Sama dengan yang tadi yang mau bikin SM Tower tadi. Maka kun yang pertama itu, ya, dengan peletakan batu pertama tadi. Kalau ditulis di situ 1 tahun, kok belum? Setelah peresmian, yang meresmikan ketum lagi, ketua umum lagi, Profesor Haidar Nasir. Setelah 2 tahun, pelannya ini ya, apa ini? Itu papan namanya itu mulai pudar. Orang-orang yang lewat di situ, Muhammadiyah itu apa? Kegedean karep. Muhammadiyah itu apa? Kebesaran cita-cita. Nah, orang apa itu Kendal saja kok mau bikin 7 khalifah, ya namanya gitu ya, mau bikin tower-toweran. Nah, itu kan mengolok-olok, ya, mengolok-olok. Karena 2 tahun kok belum ada gerak apa. Mohon maaf, kami menggerakkan Jawa Timur pada waktu itu 2015 sampai 2022. Itu kalau datang ke PDM, ya, itu mohon maaf, senjata yang saya gunakan itu olok-olok. Saya olok-olok. Ya. Nah, 5 tahun yang lampau, 5 tahun yang lampau, saya diundang ke Universitas Muhammadiyah Jember. Nah, PDM 4 tahun sebelumnya itu saya olok-olok begini. Ini PDM punya universitas
tapi rumah sakit tidak punya. Masa bikin rumah sakit tidak bisa? Ini punya universitas. Nah, ketika 4 tahun kemudian saya datang ke Universitas Muhammadiyah Jember, selesai acara saya diajak ke bangunan yang sedang berproses. Lalu PDM-nya mengatakan, insya Allah 5 bulan lagi ini akan kita resmikan lagi. Nah, sebenarnya ini dulu karena pas saat itu olok-olok kami. 4 tahun yang lampau itu pas saat itu olok-olok kami mangkel, tahu nggak? Mangkel. Apa? Sakit hati. Dokor. Waktu itu ya kami PDM ini dokol semua Pak. Saat itu olok-olok. Nah, jadi begini, orang diolok-olok itu ada 2 kemungkinan, to be or not to be. Nah, kalau to be itu sudah diolok, wah kita diolok, dikira kita tidak bisa ya, insya Allah kita bisa. Nah, itu namanya to be. Nah, tapi kalau not to be, kita ini sudah mengurus Muhammadiyah, kaki dibuat kepala dibuat kaki, kok kemudian ketua PWM itu olok-olok terus begitu, wes gak ngurus-ngurus Muhammadiyah. Nah, itu namanya not to be. Tapi rasanya nggak ada orang Muhammadiyah yang not to be. Nah, sekarang Pak ini Pak sudah berdiri dan insya Allah ini akan menjadi yang terbaik di kawasan ini. Nanti 4 bulan, 5 bulan kami resmikan. Jadi itu Pak ya, punya kemauan tadi. Ini harus Muhammadiyah. Nah, saya datang ke beberapa PWM pada waktu itu. Saya tanya, ya, ini PWM di sini rapatnya 1 minggu berapa kali? 1 bulan berapa kali? Jawabnya begini, ya tidak mesti Pak. Kalau ada masalah kami baru rapat. Dalam batin saya kalau 5 tahun nggak ada masalah, nggak berbuat apa. Jangan-jangan sebenarnya ada masalah, tapi nggak tahu gitu loh. Nggak punya sekolah, nggak merasa ada masalah. Nah, nggak punya klinik, nggak punya rumah sakit, nggak punya panti asuhan, ngurus Muhammadiyah, ya, itu namanya nggak tahu masalah. Bahkan andai kata buat masalah, ya, punya masalah daya dan sebagainya ya. Ini belum punya, kita punya ini punya rumah sakit. Nah, itu masalah ya. Wah, itu salah juga, ya, salah juga. Nggak terlalu yakin pada dirinya ya. Supaya Jawa Timur saja yang bikin rumah sakit di sini. Kami tidak mau menghina orang. Ya, jadi di situ. Ya. Sebab di tempat yang lain itu ada cabang. Kira-kira 4 tahun 5 tahun yang lalu meresmikan rumah sakitnya yang kedua. Berapa habisnya? Habis 60 miliar, 65 miliar. Mungkin sekarang PCM tersebut punya hutang 40 miliar. Banyak kan ya? Jadi hutang itu jangan sedikit-sedikit, hutang yang besar. Kita gagah kalau punya hutang besar juga.
Sebab kalau hutang kecil tidak dipercaya orang, begitu loh. Ini hutang besar dipercaya kan enggak ada. Yang kedua mungkin jenengan sampai atau jenengan itu tidak tahu. Ya. Bank itu kalau orang punya pinjaman besar, tidak terlalu berani untuk menegur-tegur. Sebab kalau menegur lalu meninggal, yang ditegur-tegur itu yang kecil. Jadi nanti agak di akhir-akhir periode itu utang besar ya. Nanti hanya pengurus berikutnya atau gimana. Jadi di situ Pak. Dan itu cabang yang terbaik di Indonesia, pernah menjadi cabang. Dan letaknya di mana? Saya tidak tahu di sini kan. Tapi itu di Lamongan, di cabang apa? Nah, Lamongan itu di Jawa Timur itu termasuk 10 besar miskin. Lamongan. Maka ampunilah kami ya Allah. Kami terpaksa pinjam ya Allah atas namamu. Nanti engkau sendiri Allah yang bayar. Oh. Saya di situ dan nggak ada ceritanya, artinya nggak pernah ada di Muhammadiyah. Amal-amal usaha itu pinjam lalu sampai akhirnya disita karena tidak mampu bayar. Saya mau membesarkan diri kita semua ini. Muhammad itu besar, jangan kecil-kecil. Ya, jangan begitu. Ya, jadi di situ. Ini masjid. Berapa tingkat? Jadi kan ya. Dulu kalau ini dibuat 10 tingkat ya, dicita-citakan 10 tingkat, andai kata sekarang belum selesai, tapi mungkin sudah tidak 2, mungkin sudah 7, kan gitu ya. Selesai loh akhirnya. Gak ada yang selesai. Jadi itu. Saya ingin ceritakan tentang ini ya. Moga-moga menjadi pelajaran. Ya. Dan ini dulu saya ceritakan juga di acara di BWN. Itu kami di Jawa Timur itu banyak pengajian akad pagi. Yang datang itu bisa sampai 2.000, 3.000. Tepat waktu jam 6 sampai jam 7. Di beberapa tempat. Salah satunya di Tulungagung. Itu diadakan mulai tahun 90-an. Tahun 2018 saya diundang. Ya, diundang. Penuh masjid itu dan di luar di jalan-jalan. Lalu PDM-nya, Nah, ini sebenarnya saya mau olok-olok sama PDM di belakang saya. Nah, PDM-nya itu mengatakan begini, Pak, masjid ini masjidnya kira-kira 2 kali, 3 kali masjid ini. Tapi nggak tidak. Masjid ini mau kami bongkar, Pak. Kok dibongkar? Iya Pak, karena sudah lama sekali pengajian akad pagi begini, orang itu di jalan-jalan. Itu Pak, yang di jalan-jalan tak tertampung masjid ini. Di masjid sudah penuh. Lalu sampai bongkar. Iya. Sudah sampai mau bikin apa? Mau kami bikin 3 tingkat. Sudah dihitung habisnya. Sudah berapa? 6 miliar. Lalu saya tanya, sampai punya uang berapa? 19 juta. Dengan mantap. Nah, itu namanya bikin masalah. Tapi masalahnya besar. Punya 19 juta. Itu masjidnya mau dibongkar, habisnya 6 miliar.
Nah, apa yang terjadi? Saya naik podium. Kira-kira 1,5 jam. Setelah itu saya turun. Nah, ini bedanya ngaji Muhammadiyah dengan yang tidak di Muhammadiyah. Kalau ngaji orang saudara kita ngaji ya, tahu ya maksud saya. Di sini ini ada minuman kopi, susu, air putih, malah penuh begini ya. Nah, di Muhammadiyah itu, ya, inilah bagian kekurangan ajaran Muhammadiyah. Saya ngajar di pondoknya Gus Dur selama 13 tahun. 13 tahun, tidak sedikit. Mulai 2003 sampai 2016. Ketika diberikan amanah untuk mengurus Jawa Timur sebagai ketua PWN, saya berhenti. Ya, karena sekali lagi itu kuliahnya itu Sabtu dan Ahad pada kami ngurus Muhammadiyah. Nanti masuk kelas ada 2 minuman, ya. Satu teh dan satunya kemudian atau kopi, satunya kemudian air putih. Nah, ngajar di Muhammadiyah nggak ada. Lalu kalau ditanya ada minuman nggak gitu kan? Itu Pak ada Pak di sana Pak, diambil Pak, ambil sendiri. Bukan program begini yang kecil itu ya. Jadi bagian kekurangan ajaran. Jadi seperti ini. Nah, yang bicara ini kan tenggorokannya lama-lama kering gitu ya. Kalau dengarkan itu nggak akan ada apa-apa, telinganya nggak akan ada apa-apa. Ya. Bahkan kemudian nggak dengarkan nggak apa-apa. Nah, kalau kita nggak bicara kemudian diam saja. Jadi perasaannya orang Muhammadiyah itu nggak terlalu ada. Saya kira ini juga perlu kita pikirkan ya. Kembali ke soal tadi ya. Ya. Terputus ya. Apa tadi ya? 12 juta. 19 juta. Alhamdulillah ya betul. Itu sampai saja loh, saya lupa ya. Jadi kalau kita ini kurang minum. Betul ya? Betul secara keren itu betul. Orang kurang minum itu lalu jadi lupa dengan seperti itu. Ya. Jadi nanti yang dicatat malaikat itu dengan mudah. Nah, setelah saya turun itu ya 1,5 jam ngisi pengajian, saya itu turun. Salaman beberapa orang, ya, salaman. Kalau ada orang yang salaman itu nggak dipegang, nggak dilepas-lepas, masih dipegang saja, masih nggak dikendorkan. Akhirnya saya perhatikan betul. Ya. Lalu orang itu mengatakan begini, Pak, saya mau bantu, ya, 10 miliar. Saya merasa jangan-jangan telinga saya kurang bagus. Saya tanya, mohon maaf, apa Bapak tadi menyampaikan apa? Iya Pak, tadi kami dengar, ya, PDM tadi, ketua PDM menyampaikan mau bangun masjid ini, ya, sampaikan yang 6 miliar itu. Saya mau bantu 10 miliar. Ya. Saya minta rumah yang di sekitar masjid itu, kalau bisa dibebaskan, kan masih ada 4 miliar. Ya. Nah, itu masalah besar dan cepat selesai, nggak sampai 2 jam kan? Apa itu artinya? Itu sudah ada di dalam Al-Quran penjelasan tentang itu di surat At-Talaq ayat kalau nggak akhir ayat 2 dan awal ayat 3.
ya akhir ayat 3 awal ayat 4. Tapi insya Allah akhir ayat 2 awal ayat 3. Wa may yattaqillaha Mahraja. yaj'al lahu makhraja. Lalu ayat berikutnya tadi ya, yang Yarzuqhu. pertama itu dipotong aja, potongan belakang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ini awal dari ayat berikutnya. Rasanya ayat 3 dulu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan ya, berikan jalan keluar, makhraja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan backup, Allah akan berikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari hal-hal yang tidak pernah diperkirakan. Lalu saya sampaikan, jangan-jangan yang masuk surga lebih dulu itu PDM Tulung Aku, bukan PWM-nya, bahkan mungkin bukan PP. Karena itu tanda kita. Maka